Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Zaharunisa. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai Knowledge Management Strategy atau strategi manajemen pengetahuan pada Bank Jambi. Topik ini sangat relevan karena di era transformasi digital ini, organisasi tidak hanya bergantung pada modal dan teknologi, tetapi juga pada kemampuan mengelola pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Oleh karena itu, kami akan membahas bagaimana Bank Jambi dapat mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan pengetahuan secara efektif untuk meningkatkan kinerja organisasi dan daya saing perusahaan. Baik, langsung ke profil perusahaan Bank Jambi. Bank Jambi merupakan bank pembangunan daerah Provinsi Jambi. Bank Jambi ini eh, bank pembangunan daerah yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi Jambi yang berperan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Produk dan layanan dari Bank Jambi ini seperti tabungan, deposito, kredit, dan digital banking. Visi dari Bank Jambi adalah menjadi bank terpercaya dan unggul di Sumatera, dengan misinya yaitu mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan layanan prima dan juga memberdayakan masyarakat Jambi. Selanjutnya, pentingnya knowledge management di perbankan. Knowledge management atau disingkat KM merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menyimpan, dan membagikan, dan memanfaatkan pengetahuan yang ada di dalam organisasi. Dalam industri perbankan modern, KM ini menjadi kebutuhan yang sangat penting karena kebutuhan bisnis terus berubah dengan cepat. Perbankan menghadapi perkembangan teknologi digital, perubahan regulasi dari OJK dan Bank Indonesia, meningkatkan ekspektasi nasabah, serta persaingan dengan fintech dan bank digital. Tanpa pengelolaan yang baik, perusahaan beresiko kehilangan informasi penting yang sebenarnya dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan inovasi. Selain itu, knowledge management berfungsi untuk menjaga agar pengetahuan kritis tidak hilang ketika terjadi pergantian karyawan, mutasi, maupun pensiun. Dengan adanya KM ini, proses onboarding karyawan baru menjadi lebih cepat, kualitas layanan tetap konsisten, dan organisasi dapat terus belajar dari pengalaman yang dimiliki. Selanjutnya, jenis pengetahuan di Bank Jambi. Ada 3 kategori pengetahuan yang dikelola dalam organisasi perbankan. Yang pertama, explicit knowledge, yaitu pengetahuan yang terdokumentasi secara formal. Contohnya seperti SOP operasional, manual prosedur, regulasi OJK, laporan keuangan, dan kebijakan internal di Bank Jambi. Selanjutnya ada implicit knowledge. Implicit knowledge ini merupakan pengetahuan berbasis pengalaman kerja yang dapat dijelaskan. Contohnya seperti teknik penanganan keluhan nasabah, strategi penjualan produk, dan praktik terbaik pelayanan perbankan. Nah, dan yang terakhir ada tacit knowledge, yaitu pengetahuan personal yang sulit diungkapkan secara eksplisit. Contohnya seperti intuisi bisnis, kemampuan negosiasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya, model SECI dalam knowledge management. Ada 4 mode konversi pengetahuan di Bank Jambi. Yang pertama, socialization, tacit ke tacit, yaitu transfer pengetahuan melalui interaksi langsung. Contohnya seperti mentoring karyawan baru oleh senior banker, atau dan juga coaching kredit analis. Yang kedua ada externalization, yaitu tacit ke eksplisit, yaitu mendokumentasikan pengalaman menjadi panduan. Contohnya seperti SOP penanganan nasabah dan pedoman analisis kredit Bank Jambi. Yang ketiga, eksplisit ke eksplisit, yaitu penggabungan dokumen dan regulasi. Contohnya seperti integrasi SOP operasional, database regulasi OJK, dan manual produk tabungan dan deposito. Dan yang keempat ada internalization, eksplisit ke tacit. Pembelajaran dari dokumen dan penerapan, contohnya seperti karyawan mempelajari modul pelatihan digital banking dan menerapkannya dalam layanan nasabah. Selanjutnya, strategi KM di Bank Jambi. Kodifikasi.
Strategi pertama yang diterapkan Bank Jambi adalah strategi kodifikasi ini. Kodifikasi ini merupakan pendekatan yang berfokus pada penyimpanan pengetahuan ke dalam bentuk dokumen, database, dan sistem digital agar mudah diakses kembali oleh seluruh karyawan. Strategi ini penting bagi industri perbankan karena mampu menjaga konsistensi prosedur operasional dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Beberapa contoh implementasi strategi kodifikasi di Bank Jambi antara lain penyusunan SOP digital, database regulasi OJK dan BI, sistem dokumentasi audit, portal e-learning, serta arsip laporan kinerja perusahaan. Dengan strategi ini, proses pencarian informasi menjadi lebih cepat, onboarding karyawan baru lebih mudah, dan resiko kehilangan pengetahuan akibat pergantian karyawan dapat diminimalkan. Selanjutnya ada strategi personalisasi. Nah, jadi selain kodifikasi, strategi lain yang sangat penting adalah personalisasi ini. Ah, jika kodifikasi berfokus pada dokumen, maka personalisasi berfokus pada manusia sebagai sumber utama pengetahuan. Strategi ini dilakukan melalui coaching, mentoring, forum diskusi, pelatihan internal, serta community of practice. Melalui pendekatan personalisasi, pengetahuan yang sulit didokumentasikan seperti pengalaman, intuisi, dan kemampuan interpersonal dapat ditransfer secara langsung kepada karyawan lain. Manfaatnya, mempercepat transfer pengetahuan tesit yang sulit didokumentasikan, membangun hubungan kerja yang solid antar karyawan, mendorong budaya berbagai pengetahuan secara aktif, dan meningkatkan kemampuan adaptasi dan inovasi karyawan di Bank Jambi. Selanjutnya, perbandingan strategi KM, kodifikasi versus personalisasi, yang merupakan dua pilar knowledge management di Bank Jambi. Yang pertama, untuk kodifikasi, fokusnya untuk menyimpan pengetahuan dalam dokumen dan basis data digital. Manfaatnya standarisasi prosedur, kemudahan onboarding, kepatuhan regulasi, akses cepat. Tools dari kodifikasi ini, SOP digital, manual operasional, database regulasi, dan sistem manajemen dokumen atau DMS. Selanjutnya, untuk personalisasi, fokusnya yaitu transfer pengetahuan melalui interaksi langsung antar individu. Manfaatnya, berbagi tacit knowledge, membangun hubungan, meningkatkan kolaborasi tim juga. Untuk metodenya, menggunakan coaching, mentoring, forum diskusi, pelatihan internal, dan komunitas praktik. Jadi, kodifikasi dan personalisasi ini saling melengkapi. Kodifikasi menjamin konsistensi dan standar operasional Bank Jambi. Sementara untuk personalisasi, memastikan pengetahuan tesit tetap hidup dan tersebar. Kombinasi keduanya ini menciptakan ekosistem uh, knowledge management yang komprehensif, efektif, dan berkelanjutan. Selanjutnya, permasalahan knowledge management di Bank Jambi. Meskipun knowledge management memiliki banyak manfaat, implementasinya tidak terlepas dari berbagai tantangan. Permasalahan pertama adalah knowledge hoarding, yaitu kecenderungan karyawan untuk menyimpan pengetahuan bagi dirinya sendiri dan enggan membagikannya kepada orang lain. Permasalahan kedua adalah ketergantungan yang tinggi pada karyawan senior. Banyak pengetahuan penting hanya diketahui oleh individu tertentu sehingga beresiko hilang ketika mereka pensiun dan keluar dari perusahaan. Permasalahan ketiga adalah dokumentasi yang belum lengkap dan budaya berbagi pengetahuan yang masih lama. Akibatnya proses pembelajaran menjadi kurang efektif dan adaptif terhadap perubahan yang menjadi lebih lambat. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar strategi knowledge management dapat berjalan secara optimal. Selanjutnya, dampak permasalahan knowledge management, yaitu dampak nyata bagi organisasi dan karyawan di Bank Jambi. Yang pertama, dampak dari organisasi. Untuk dampak pada organisasi ini, yang pertama, kehilangan pengetahuan kritis saat karyawan senior pensiun. Yang kedua, kualitas layanan nasabah menurun. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan menjadi lebih lambat. Yang keempat, inovasi terhambat akibat kurangnya berbagi ide. Dan yang kelima, resiko ketidakpatuhan regulasi meningkat. Nah, untuk dampaknya pada karyawan sendiri, yang pertama, proses pembelajaran karyawan baru menjadi lebih lambat, masa adaptasi di posisi baru lebih panjang, kesalahan operasional yang berulang, ketergantungan terlebih pada karyawan senior, dan juga produktivitas dan motivasi kerja menurun.
Selanjutnya, membangun budaya knowledge sharing. Salah satu solusi utama adalah membangun budaya knowledge sharing. Bank Jambi dapat menyelenggarakan sesi berbagi pengetahuan secara rutin tiap bulan yang melibatkan berbagai divisi dan cabang. Selain itu, perusahaan dapat membentuk forum diskusi internal dan webinar yang membahas regulasi terbaru, inovasi layanan, maupun studi kasus yang relevan. Pembentukan Committee of Practice juga dapat menjadi sarana bagi karyawan yang memiliki fungsi pekerjaan serupa untuk saling bertukar pengalaman dan menyelesaikan permasalahan bersama. Melalui program-program tersebut, budaya belajar dan berbagi pengetahuan dapat tumbuh secara alami di dalam organisasi. Selanjutnya, pengembangan digital knowledge repository. Portal digital terpadu untuk manajemen pengetahuan. Yang pertama, portal SOP dan regulasi, yaitu akses dokumen standar operasional secara cepat dan terpusat. Yang kedua, best practice library, yaitu kumpulan praktik terbaik dari seluruh divisi Bank Jambi. Yang ketiga, materi pelatihan digital, yaitu modul e-learning, video tutorial, dan panduan onboarding. Yang keempat, dokumentasi kasus, yaitu arsip penanganan kasus untuk referensi karyawan baru. Manfaat dari portal digital ini yaitu menjadi pencarian informasi lebih cepat, akses pengetahuan konsisten, dan efisiensi operasional meningkat. Selanjutnya, program mentoring dan sistem reward. Yang pertama ada Employee Knowledge Award, yaitu penghargaan bagi karyawan yang aktif berbagi pengetahuan. Yang kedua, poin kinerja, yaitu sistem poin untuk kontribusi knowledge sharing dalam evaluasi performa. Yang ketiga, mentoring formal, yaitu program pendampingan terstruktur bagi karyawan baru oleh senior berpengalaman. Manfaatnya yaitu mempercepat adaptasi, mengurangi kesalahan berulang, dan memperkuat budaya belajar. Selanjutnya, integrasi teknologi AI dan digitalisasi. Di era digital saat ini, teknologi dapat menjadi pendukung utama dalam implementasi knowledge management. AI dapat digunakan untuk mempercepat pencarian informasi, mengelola dokumen digital, melakukan analisis data pengetahuan, hingga menyediakan chatbot internal yang mampu menjawab pertanyaan karyawan terkait SOP dan kebijakan perusahaan. Selain itu, machine learning dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi uh, materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing karyawan. Integrasi teknologi ini akan meningkatkan efisiensi, mempercepat pengambilan keputusan, dan mendukung inovasi berkelanjutan di Bank Jambi. Selanjutnya, implementasi dan langkah selanjutnya. Agar strategi knowledge management ini dapat berjalan efektif, dapat diperlukan roadmap implementasi yang jelas. Pada fase pertama, Bank Jambi perlu melakukan audit pengetahuan, membentuk tim KM, serta menyusun kebijakan knowledge sharing. Pada fase kedua, perusahaan mulai mengembangkan digital repository, melaksanakan mentoring formal, dan mengadakan sesi sharing secara rutin. Pada fase ketiga, dilakukan evaluasi efektivitas program, pemberian reward, integrasi teknologi AI, serta penyempurnaan sistem berdasarkan masukan dan seluruh pemangku kepentingan. Pendekatan bertahap ini akan membantu organisasi mengimplementasikan knowledge management secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Selanjutnya, kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa knowledge management merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing dan kualitas layanan di Bank Jambi. Strategi kodifikasi dan personalisasi merupakan dua pendekatan utama yang dapat digunakan untuk mengelola pengetahuan organisasi secara efektif. Meskipun masih terdapat berbagai tantangan seperti knowledge hoarding, ketergantungan pada karyawan senior, dan lemahnya budaya berbagi pengetahuan, berbagi solusi seperti pembangunan budaya sharing digital repository, mentoring formal, sistem reward, serta integrasi AI dapat membantu mengatasi permasalahan tersebut. Dan dengan penerapan knowledge management yang baik, Bank Jambi dapat meningkatkan retensi pengetahuan, efisiensi operasional, kualitas layanan, dan inovasi yang berkelanjutan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis dan perancangan knowledge management strategi pada Bank Jambi. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.